Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tindakan pidana harus diatur dengan jelas dan tegas adalah A. Asas keadilan. B. Asas presumpsi tak bersalah. C. Asas kemanfaatan. D. Asas legalitas. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu asas legalitas. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat bentuk hukuman dikenal dengan istilah A. Abolisi. B. Rehabilitasi. C. Grasi. D. Amnesti. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu grasi. Dalam asas hukum pidana, prinsip nulla poena sine lege berarti A. Tidak ada pidana tanpa undang-undang. B. Tidak ada pidana tanpa bukti. C. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. D. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang. Apa yang dimaksud dengan pengabaian penuntutan dalam konteks tindak pidana korupsi, dan apa alasan yang mungkin menyebabkan pengabaian penuntutan? A. Pengabaian penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka. B. Pengabaian penuntutan hanya terjadi jika terdakwa meninggal. C. Pengabaian penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk menunda persidangan. D. Pengabaian penuntutan adalah tindakan pengadilan untuk menghentikan proses hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pengabaian penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka. Sifat keputusan tata usaha negara adalah A. Hanya berlaku untuk pihak tertentu. B. Hanya berlaku pada tingkat lokal. C. Final dan tidak dapat diganggu-gugat. D. Dapat diubah oleh individu. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu final dan tidak dapat diganggu-gugat. Dolus malus mengacu pada A. Kesengajaan dengan niat baik. B. Kesengajaan dengan pilihan lain. C. Kesengajaan murni. D. Kesengajaan dengan niat jahat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kesengajaan dengan niat jahat. Tujuan dari teori absolut dalam pidana adalah A. Pendidikan. B. Pembalasan. C. Pencegahan. D. Rehabilitasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pembalasan. Apa yang membedakan dakwaan kumulatif dengan dakwaan campuran? A. Dakwaan campuran membutuhkan persetujuan hakim sebelum diajukan. B. Dakwaan kumulatif melibatkan lebih dari satu terdakwa. C. Dakwaan kumulatif memiliki lebih dari satu tuduhan dengan hukuman yang sama, sementara campuran memiliki hukuman yang berbeda. D. Dakwaan kumulatif hanya bisa diajukan oleh penuntut umum senior. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dakwaan kumulatif memiliki lebih dari satu tuduhan dengan hukuman yang sama, sementara campuran memiliki hukuman yang berbeda. Apakah yang dimaksud dengan jaminan dalam hukum perikatan? A. Keamanan bagi pihak ketiga. B. Keamanan bagi semua pihak yang terlibat. C. Keamanan bagi debitur. D. Keamanan bagi kreditur. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keamanan bagi kreditur. Apa yang dimaksud dengan korban kejahatan? A. Orang yang menderita akibat tindakan kriminal. B. Orang yang membantu pelaku kejahatan. C. Orang yang melakukan tindakan kriminal. D. Orang yang menjadi saksi dalam kasus kriminal. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu orang yang menderita akibat tindakan kriminal. Tindak pidana yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial disebut A. Delik dolus. B. Delik culpa. C. Delik formil. D. Delik material. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu delik material. Teori yang menyatakan bahwa tindak pidana terjadi karena adanya perbuatan pelaku adalah teori A. Penempatan. B. Akibat. C. Positivisme. D. Kausalitas. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kausalitas. Meskipun Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, namun kesan yang ada justru AS dianggap sebagai negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan oleh A. AS menguasai jaringan media internasional, baik cetak,
maupun elektronik, dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya. B. Masyarakat dunia menyukai AS. C. Masyarakat dunia buta politik. D. AS pintar menyembunyikan kejahatan HAM-nya. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu AS menguasai jaringan media internasional, baik cetak, maupun elektronik, dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya. Apa tujuan utama dari hukum pidana? A. Menjaga keamanan nasional. B. Mengatur perkawinan. C. Mencegah tindakan kriminal. D. Memastikan pertumbuhan ekonomi. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu mencegah tindakan kriminal. Grasi dan rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah dengan memperhatikan pertimbangan. A. Mahkamah Agung, MA. B. DPR. C. Kepolisian. D. Mahkamah Konstitusi, MK. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu Mahkamah Agung, MA. Dalam teori relatif, bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap penentuan sanksi pidana? A. Lingkungan hanya mempengaruhi proses penyidikan. B. Lingkungan hanya mempengaruhi pemberian rehabilitasi. C. Lingkungan tidak mempengaruhi sanksi pidana. D. Lingkungan dapat mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu lingkungan dapat mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Teori yang berpendapat bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari pertimbangan rasional tentang manfaat dan risiko dikenal sebagai A. Teori konflik. B. Teori struktural fungsional. C. Teori akomodasi. D. Teori pilihan rasional. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu teori pilihan rasional. Jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa seseorang menyembunyikan atau memiliki barang bukti, apa yang dapat dilakukan oleh penyidik? A. Langsung menyita barang tersebut. B. Membuat berita acara pemeriksaan. C. Melakukan interogasi. D. Meminta izin penggeledahan dari hakim. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu meminta izin penggeledahan dari hakim. Konsep punishment as communication, yang menekankan bahwa hukuman adalah bentuk komunikasi antara negara dan pelaku kejahatan dikembangkan oleh A. George Fletcher. B. Richard Queenie. C. Michel Foucault. D. David Garland. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu David Garland. Siapa yang dimaksud dengan intervenin dalam perkara perdata? A. Penasehat hukum. B. Wasit dalam mediasi. C. Pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan salah satu pihak utama. D. Saksi dari penggugat. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan salah satu pihak utama. Apa syarat utama untuk pemberian penangguhan penahanan kepada tersangka? A. Tersangka memiliki catatan kriminal yang bersih. B. Tersangka memiliki jaminan tidak akan melarikan diri. C. Tersangka menjanjikan kooperasi. D. Tersangka memberikan jaminan tertulis. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu tersangka memiliki jaminan tidak akan melarikan diri. Doktrin hukum yang menyatakan bahwa perikatan timbul dari kehendak bebas pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak disebut. A. Teori kausalitas. B. Teori objektivitas. C. Teori kontraktualisme. D. Teori yuridis. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu teori kontraktualisme. Tugas Badan Intelijen Negara (BIN) diatur dalam pasal berapa UU No. 17 Tahun 2011? A. Pasal 7. B. Pasal 9. C. Pasal 2. D. Pasal 5. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pasal 7. Apa yang dimaksud dengan hukum pembuktian dalam hukum pidana? A. Hukum yang mengatur saksi-saksi dalam sidang. B. Hukum yang mengatur penerapan hukuman. C. Hukum yang mengatur pembuktian tindak pidana. D. Hukum yang mengatur tuntutan hukuman. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu hukum yang mengatur pembuktian tindak pidana. Apa yang dimaksud dengan presumption of innocence dalam hukum pidana? A. Setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. B. Setiap tersangka dianggap tidak bersalah hanya jika ada alibi yang kuat. C.
Hakim berpendapat bahwa setiap tersangka bersalah sampai terbukti tidak bersalah. D. Setiap tersangka dianggap bersalah jika tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh A. Jaksa penuntut umum, B. Pengacara, C. Hakim, D. Penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penyidik. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan syarat material surat dakwaan sesuai pasal 143 KUHP? A. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa. B. Nama dan alamat terdakwa. C. Tempat dan waktu perbuatan dilakukan. D. Keterangan mengenai harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keterangan mengenai harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana. Upaya hukum yang diajukan oleh tergugat dalam gugatan perdata untuk mengajukan tuntutan balasan terhadap penggugat disebut A. Eksepsi kompetensi. B. Gugatan ganti rugi. C. Upaya hukum rekonvensi. D. Gugatan in absentia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu upaya hukum rekonvensi. Dalam hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan in absentia? A. Tidak dihadirkan oleh penuntut umum. B. Tidak memiliki saksi. C. Tidak hadir dalam persidangan. D. Tidak memiliki bukti alibi. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tidak hadir dalam persidangan. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu benda bergerak atau tanah dapat diperoleh melalui pemakaian terus-menerus dan tidak terganggu selama jangka waktu tertentu disebut A. Prinsip acquisitive prescription. B. Prinsip res nullius. C. Prinsip usu capio. D. Prinsip positif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu prinsip acquisitive prescription.